Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak Indonesia yang saya sayangi. Berjumpa lagi pada kesempatan yang hari ini langka sekali nih tanggalnya nih, 20 November 2020. Saya ingin ikut merayakan Hari Anak Sedunia dengan mengucapkan Happy World Children's Day. Hak anak untuk menjadi anak-anak, kewajiban kita yang dewasa melindungi hak anak-anak. Yuk kita jaga anak kita, masa depan kita, dan masa depan dunia. Nah, dalam semangat melindungi anak-anak kita juga lah, pemerintah memastikan semua upaya penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal 3T atau testing, tracing, treatment, pemerintah semakin meningkatkan jumlah sampel dan orang yang dites dengan mengaktifkan lebih dari 400 laboratorium di seluruh Indonesia. Lebih dari 5 juta spesimen yang telah diuji loh di lab-lab ini. Bapak Ibu pemirsa sekalian, mereka yang dites adalah hasil dari upaya pelacakan atau tracing, T yang kedua, yang melibatkan ribuan tenaga kesehatan, relawan, bahkan jajaran RT dan RW di seluruh pelosok Indonesia. Sudah lebih dari 3,4 juta orang yang sampelnya diperiksa. Saya sampaikan kepada masyarakat yang mendukung testing dan tracing ini, termasuk mereka yang bekerja sama dengan baik saat pemeriksaan terhadap diri dan keluarganya dilakukan. Treatment atau T yang ketiga adalah upaya pengobatan, semakin menunjukkan hasil tentunya kini. Angka kesembuhan di Indonesia sudah mencapai lebih dari 84% dan jutaan suplai obat sudah dibagikan ke ratusan rumah sakit rujukan COVID-19. Namun, pemerintahan bagian Kementerian Kesehatan memastikan stoknya aman dan masih tersedia dengan cukup. Nah, sedangkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan adalah kewajiban kita bersama. Saya ingatkan bahwa Inpres 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 masih berlaku. Kalau Senin kemarin, Profesor Hasbullah Tabrani sudah menjelaskan bahwa biaya yang kita keluarkan nih, kalau sampai terjangkit COVID-19, kalau hitungannya akan jauh lebih murah dengan 3M daripada biaya perawatan yang rata-rata kalau sampai kena itu menghabiskan ratusan juta. Bahkan ada yang sampai 500 juta, bahkan sampai 600 juta rupiah. Meskipun saat ini masih ditanggung negara, tapi tentunya akan lebih baik apabila pengeluaran negara itu bisa dialihkan ke peruntukan yang lain yang lebih bermanfaat. Misalnya untuk pemulihan ekonomi nasional, dan tentunya kita juga kan yang akan merasakan dampak positifnya. Dan kerugian yang tidak dapat dihitung, misalnya kalau akibat tertular COVID-19, itu dikarenakan lengahnya 3M dan hilangnya hari produktif. Keluarganya ikut terdampak karena harus khawatir, bahkan tersita waktunya, dan lain-lain. Jadi, mohon tetap disiplin ya, dan hindari semua yang beresiko, termasuk hindari kerumunan. Dan jangan kendor 3M-nya. Sayangi diri kita, keluarga kita, karena yang namanya mencegah itu jauh lebih murah dan lebih mudah. Selain 3T dan juga 3M, pemerintah juga gencar nih mengembangkan, mengadakan, dan menyiapkan vaksin. Kita sekarang akan berbincang dengan seorang vaksinolog yang sudah terkenal di Indonesia, Dr. Dirga Sakti Rambe. Seorang vaksinolog dan tentunya spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Sehat. Selamat sore, alhamdulillah sehat. Masih terus semangat Masih menyebarkan semangat. ilmu-ilmu tentang vaksin dan Masih. juga kabarnya merawat pasien COVID-19 juga ya? Sejak bulan Maret sampai sekarang. Sampai sekarang Ya. ya, wow. Ini memang kalau kita ngomongin soal vaksinolog, ini memang masih sedikit sekali jumlahnya ya di dunia. Bener nggak sih, Dok? Kayaknya kalau di Indonesia saya cukup jarang loh dengar vaksinolog. Mungkin buat yang menonton nih sekarang nih, ceritain dulu dong, emang vaksinolog itu suatu sekolah khusus kah atau bagaimana sih? Iya, jadi orang ada mengambil sekolah khusus tentang vaksin ya. Jadi vaksinolog itu bukan berarti tukang buat vaksin, tidak. Karena vaksinologi itu suatu keilmuan sendiri ya. Di situ ada soal public health ya, ada soal ekonomi, ada soal komunikasi. Jadi dari A sampai Z. Nah, itu disebut sebagai vaksinologi, suatu keilmuan tersendiri gitu. Wow, hebat banget. Berarti memang mendalami tentang vaksin ini sendiri. Iya. Berarti kan udah paham betul nih. Seseorang yang bisa kita tanya ini, yang benar-benar, wah daripada dengerin orang yang nggak punya latar pendidikannya tentang vaksin, kita tanya aja langsung yang benar-benar jelas-jelas sekolah bertahun-tahun di luar negeri, di Italia waktu itu saya dengar ya sekolahnya ya, yang memang paham betul tentang vaksin. Jadi, karena ini banyak banget nih, Dok,
orang-orang yang masih ragu-ragu, aduh vaksin gimana ya, aman nggak ya, saya berani nggak ya untuk vaksin, kan masih ragu-ragu nih. Betul. Nah, mungkin karena ragu-ragunya ini berangkat karena nggak tahu vaksin itu apa sih, cara pembuatannya apa, isinya apa. Nah, boleh nggak diceritain gimana sih sampai sebuah vaksin itu bisa ditemukan dan ada vaksin nih hasil akhirnya? Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu mau bikin vaksin apa gitu ya. Setelah itu kita uji coba pada binatang percobaan. Oke. Nah, setelah terbukti aman dan efektif, baru kita coba pada manusia. Ini disebut sebagai uji klinis. Uji klinis ini panjang, ada fase 1, fase 2, fase 3 yang melibatkan total ribuan orang. Tujuannya apa? Untuk memastikan satu, vaksin aman, itu paling utama. Yang kedua, vaksin efektif. Oke. Lalu setelah itu barulah suatu vaksin mendapat izin edar ya di Indonesia itu dari Badan POM. Baru kita bisa gunakan secara luas. Gitu. Berarti sampai terbentuk suatu vaksin, pasti berarti udah dijamin keamanannya dong untuk bisa digunakan. Semua vaksin yang dapat izin dari Badan POM pasti terjamin keamanan dan efektivitasnya, pasti. Wow, ini yang harus dikasih tahu nih, ditekankan kepada masyarakat nih. Masih jangan ditanya lagi gitu loh, aman nggak sih? Ya kalau udah jadi vaksinnya, udah diedarkan, diperjualbelikan, ya udah pasti aman dong ya. Nah ini kan baru-baru ini nih kita update dengan berita terkini nih dok. Ada 2 kandidat vaksin yang di luar negeri yang sudah ngeklaim, ini meskipun klaimnya klaim dari perusahaannya sendiri ya, bukan dari FDA-nya ya, bahwa dia tuh punya efektivitasnya di atas 90%. Nah kalau misalnya kita lihat nih, proses selanjutnya apa sih kalau kita lihat sebelum vaksin itu beredar sendiri gimana? Yang pertama tadi itu data itu masih sifatnya masih sementara ya. Jadi kita harus menunggu sampai hasil uji klinis fase 3 selesai. Dari situ ketahuan ini berapa efektivitas yang sesungguhnya. Setelah itu produsen atau pembuat vaksin harus mengajukan izin edar. Di Indonesia itu ke Badan POM otoritasnya. Dan setelah itu kalau Badan POM setuju, tentu ini melalui suatu review yang panjang ya, sekali lagi untuk menjamin vaksin yang dipakai adalah aman dan efektif. Setelah itu baru keluar izin dari Badan POM dan baru kita bisa gunakan secara luas. Untuk mengukur efektivitas sendiri setiap vaksin juga memang bisa dilihat dari uji klinis berarti ya? Iya, untuk mengetahui efektivitas itu dilihat dari uji klinis terutama fase 3. Kenapa? Karena fase 3 melibatkan ribuan orang. Jadi kira-kira menyerupai situasi yang sesungguhnya. Kita bilangnya real life setting gitu ya, real world setting. Dari situ kita bisa mengcapture efektivitasnya sekian gitu. Nah kalau kita udah tahu nih keamanannya, efektivitasnya gitu kan, kalau misalnya sampai udah diakui nih sama WHO sendiri gitu ya. Terus gimana sih perjalanan si vaksin itu bisa sampai ke Indonesia gitu kan? Terus kalau misalnya vaksin dari Bio Farma yang udah ada di Indonesia sendiri sudah diakui nanti ya, itu gimana sampai kita bisa sampaikan vaksin ini ke orang yang emang memerlukan? Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa vaksin itu produk biologis ya. Jadi dia disimpan mesti dengan cara-cara yang khusus dan sensitif pada suhu. Yaitu vaksin mayoritas disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kecuali vaksin polio itu pada suhu -20 ya. Artinya apa? Sejak vaksin itu dibuat di pabrik gitu ya, sampai kita gunakan di rumah sakit, di puskesmas, termasuk dalam hal transportasi, pengantaran, semuanya mesti terjamin. Suhunya mesti dijaga 2-8 derajat Celcius. Dan tidak usah khawatir, kita sudah berpengalaman, kita sudah siap. Ya, berarti kita bukan hal yang baru sebenarnya ya, untuk membawa atau menyiapkan vaksin ini sampai ke pelosok daerah gitu ya. Memang kalau misalnya vaksin ini sendiri, berarti kan harus ada orang yang benar-benar membawa ke daerah gitu ya. Ada ide nggak dok, gimana caranya nih bisa sampai ke pelosok-pelosok misalnya? Nah tadi cold chain itu ya, atau rantai dingin, itu sistemnya sudah berjalan. Dan 97% sistem cold chain ini semuanya berjalan dengan baik, jadi nggak perlu khawatir. Artinya mulai dari pabrik sampai yang nerima di puskesmas, misalkan di Aceh, di Papua, itu semua udah siap. Ya, ada petugas di pabrik, nanti ada drivernya, ya, ada sampai disuntikan oleh tenaga kesehatan, itu semua dijamin, udah ada sistemnya yang sudah berjalan bertahun-tahun di Indonesia. Gitu. Lalu untuk perlengkapannya sendiri dok, perlengkapan, peralatan, sebenarnya yang diperlukan tuh apa aja sih? Kan kita harus memastikan kan, kualitas vaksin ya yang di satu daerah sampai ke pelosok juga tetap terjaga gitu sampai orang yang membutuhkan. Apa aja dok? Dari WHO sudah menetapkan standarnya aja. Jadi yang pertama tadi ada semacam penyimpanan ya, kulkas atau carrier ya, pembawa untuk memastikan suhunya tetap terjaga 2-8 dan itu bisa ada indikatornya. Jadi kalau misalkan di luar itu nanti ada tanda bahwa oh ini suhunya di luar yang seharusnya.
Lalu vaksin pasti dibawa entah dengan mobil, kapal atau pesawat, itu pun juga sama. Semua penyimpanannya atau alat pembawanya, transportasinya itu semua ada sudah dibuat lapisannya khusus sehingga suhunya tetap terjaga. Dan vaksin-vaksin yang kita gunakan selama ini misalkan itu ada yang namanya VVM ya. Jadi di kemasan itu ada semacam label yang kalau dia berubah itu tanda oh ini suhunya udah di luar suhu yang seharusnya, jadi nggak bisa digunakan. Sebegitunya kita menjaga kualitas vaksin supaya yang kita gunakan itu memang aman dan efektif gitu. Memang sudah sampai sedetil itu ternyata pemirsa. Kita kalau misalnya merhatiin ini para tenaga medis yang memegang peranan ini harus memastikan benar-benar kualitasnya tetap bagus sampai ke pelosok sekalipun. Betul. Gitu ya. Lalu sebenarnya nih, boleh nggak nih dok, kita ngomongin soal vaksin untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Berarti kita ada selain peralatannya, barang-barangnya, ada satu hal lagi, orangnya. Ya kan, berapa banyak sih sebenarnya orang dan siapa aja sih yang dibutuhkan nih untuk memastikan bahwa vaksin itu tersebar luas ke seluruh orang di Indonesia gitu, di seluruh penjuru. Saat ini di Indonesia ada 440 ribuan ya, itu gabungan dokter umum, dokter spesialis, perawat dan bidan. Yang semuanya pasti nanti akan bergotong royong ya untuk menjalankan imunisasi program imunisasi ini. Yang kedua, dari data menunjukkan ada 23.000 vaksinator. Vaksinator itu orang yang memang sudah terlatih aktif untuk memberikan imunisasi kepada kita semua. Bahkan vaksinator sendiri juga sudah dilakukan trainingnya khusus nih oleh Kementerian Kesehatan nih ya sekarang yang sedang berlangsung beberapa hari belakangan ini. Yang sudah terlatih 7.000. Ntar rencananya dalam beberapa hari ke depan 23.000 semuanya sudah tertraining dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi orang-orangnya ya orang-orang yang sudah kompeten sudah bisa memang sudah ada dan sudah disiapkan. Masih butuh tambahan kah dok orang-orang itu? Ya prinsipnya kita pengen semuanya terlibat ya supaya vaksin-vaksin ini dapat digunakan luas oleh masyarakat tanpa ada halangan. Jadi gotong royong lah. Jadi semuanya kita keroyok gitu. Iya, kalau bisa ya. Karena kan dari TNI Polri sendiri juga ternyata melakukan training juga ya. Dan itu pasti bisa sangat membantu, apalagi yang namanya mengedarkan vaksin selama ini aja juga udah penuh tantangan. Ya kan, sampai ke seluruh Indonesia gitu kan, sampai semua saudara-saudara kita itu semuanya mendapatkan vaksin yang lengkap. Ada ide lagi dok, boleh nggak di-share ke kita nih? Iya, jadi suatu vaksin itu kalau udah mendapatkan izin dari Badan POM itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Jadi nggak perlu ada keraguan. Ya, kalau vaksin-vaksin yang masih diteliti, tentu kita masih harus nunggu dulu sampai hasil uji klinis ya. Kalau ada yang mengklaim efektivitas vaksin A sekian, B sekian, nggak apa-apa. Kita terima sebagai informasi untuk pengetahuan. Tapi sekali lagi nanti efektivitas aslinya itu baru ketahuan setelah uji klinisnya berakhir. Betul. Gitu. Dan yang kedua, nanti apapun ya vaksin yang kita gunakan pada program imunisasi rutin itu tetap disimpan pada suhu tertentu yang namanya cold chain. Dan Indonesia itu sudah berpengalaman bertahun-tahun panjang sekali cold chain-nya siap pelosok ya. Dari Jawa sampai ke Aceh sampai ke Papua. Jadi kalau ada vaksin nanti yang kita terima di rumah sakit, di klinik, di puskesmas itu semuanya pasti terjaga ya. Dan kalau ternyata misalkan ya mungkin ada 1-2 yang tidak suhunya tidak sesuai, itu pasti tidak akan digunakan gitu. Iya betul sekali. Jadi yang pasti keamanannya sendiri dan upayanya untuk tetap efektif gitu ya sudah benar-benar dijaga. Nah tapi ada satu hal nih, banyak orang yang bertanya kalau vaksin ini sudah ada nantinya, terus kita harus tetap begini nggak sih? Harus tetap 3M nggak sih? Ini kan banyak banget yang bertanya nih. Karena katanya sudah terlindungi dengan vaksin. Coba nih, dari seorang dokter Dirga bisa menjelaskan kepada masyarakat yang masih pikir-pikir nih gimana nanti ke depannya. Jadi teman-teman, kita selalu berupaya melakukan semua upaya pencegahan yang kita bisa. Jadi tentu 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu penting dan mesti kita kerjakan. Nanti dengan adanya vaksin itu akan melengkapi upaya pencegahan atau pertahanan tubuh kita. Karena vaksin punya keunggulan yang nggak dimiliki oleh pencegahan yang lain, yaitu perlindungan yang spesifik. Itu kunci dari vaksin ya. Jadi nanti sekalipun ada vaksin, tetap harus 3M. Dan sekarang kita sambil menunggu vaksinnya ada, maka senjata kita saat ini adalah 3M. Dan tentu pemerintah terus serius melakukan 3T. Nah ini semua kita kerjakan, kita berupaya supaya pandemi segera kita kendalikan gitu. Nah kata-kata terakhir Dokter Dirga ini tadi, pandemi agar segera kita kendalikan. Syaratnya minimal apa dok?
Syaratnya tadi ya, masyarakat harus konsisten dong ya dengan 3M. Terus yang kedua, nanti kalau vaksinnya sudah ada, maka kita harapkan satu, efektivitas vaksinnya baik sesuai harapan. Yang kedua, cakupan imunisasinya itu mesti luas, tinggi. Kita harapkan 70%. Berarti minimal 70% penduduk Indonesia harus divaksinasi. Oleh karena itu jangan ragu ya, kalau vaksinnya udah ada, Badan POM udah bilang ini ada izinnya, siap diedarkan, aman dan efektif. Justru harusnya kita rebutan gitu, harus segera vaksinasi ya. Langsung pengen ya. Sesuai gitu dengan ya. indikasi kelompok dengan usianya ya. Gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi, yang pasti kita justru malah persuasif ya, melakukan vaksinasi. Kalau nanti misalnya nggak dapet nih ya, vaksinasi yang disediakan, vaksinasi mandiri juga tetap bisa dong ya. Moga-moga kita doakan bersama kalau gitu, semoga vaksin yang ada sekarang nih semuanya efektivitasnya baik, amin, berjalan dengan baik dan proses produksinya juga tidak ada masalah, apalagi perizinan dari Badan POM-nya ya. Terima kasih banyak loh Dr. Dirga atas semua informasinya. Ini saya yakin kita semua jadi tercerahkan nih ya, karena kita sama-sama jadi paham bahwa wow, tadi melihat ceritanya Dr. Dirga, wah perjalanan vaksin itu ternyata sampai ditemukan itu nggak mudah loh, banyak sekali loh tahapannya, dan kemudian sampai disebarkan ke semua orang gitu, ribuan, jutaan bahkan ya, yang memang sudah ikut berjasa memastikan penemuan, distribusi, dan sampai menjaga kualitas vaksin tersebut. Wow, itu sebuah dedikasi loh, dan kolaborasi tentunya yang sangat luar biasa, yang ya harus dibayarnya dengan apa? Keberhasilan program vaksinasi ya dok ya, tentunya ya. Kita doakan bersama. Baik Bapak Ibu anak Indonesia yang saya sayangi, kita memang sampai saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, sementara menunggu vaksin, sampai nanti vaksin pun sudah ada, ingat kita tetap harus disiplin 3M. Memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan sesering mungkin, idealnya dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Ingat, 3M ini dipraktekkan sebagai satu kesatuan, jadi tidak terpisah-pisah. Dan dukung terus upaya pemerintah 3T. Tunjukkan kerjasama baik kita sebagai warga negara untuk kebaikan kita bersama juga. Terakhir, jangan takut divaksin ya, seperti pesan video penutup dari saya ini. Salam sehat dan sampai jumpa. Thank you, Dok.